Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Muhammad Kasbullah, STP 3872, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai hukum keuangan negara, lebih tepatnya yaitu Badan Layanan Umum atau BLU. Pengertian Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dinyatakan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Walaupun pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terpisah dengan instansi induknya, tetap harus berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, tujuan Badan Layanan Umum. Tujuan Badan Layanan Umum adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Kemudian, membahas mengenai dasar hukum Badan Layanan Umum. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Kemudian, yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Kemudian yang ke-8, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu Asas Badan Layanan Umum. Asas Badan Layanan Umum adalah diantaranya yang pertama yaitu Badan Layanan Umum beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga, atau pemerintah daerah, dikarenakan untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, Badan Layanan Umum tidak terpisah dari Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai institusi induk. Mengapa demikian? Karena Badan Layanan Umum merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Maka status hukum Badan Layanan Umum tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada Badan Layanan Umum dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Selain itu, pejabat yang ditunjuk mengelola Badan Layanan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Yang ketiga yaitu Badan Layanan Umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa atau layanan yang diberikan.
Imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Kemudian, membahas mengenai 9 fleksibilitas yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum. Yang pertama, yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan operasional Badan Layanan Umum yang berasal dari PNBP dapat digunakan secara langsung tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara. Sedangkan anggaran belanja Badan Layanan Umum merupakan anggaran fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran. Belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan kas. Dalam rangka pengelolaan kas yang optimal, Badan Layanan Umum merencanakan cash flow kasnya, baik cash inflows maupun cash outflows, termasuk mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek maupun mendapatkan dana untuk investasi jangka panjang, serta memanfaatkan kas yang menganggur untuk memperoleh pendapatan tambahan seperti deposito jangka pendek dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan utang dan piutang. Badan Layanan Umum dapat mengelola piutang dan utang sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Kemudian yang keempat yaitu investasi. Badan Layanan Umum dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Yang kelima yaitu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dananya berasal dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, hibah tidak terikat, dan hasil kerjasama dengan pihak lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang atau jasa yang ditetapkan pimpinan Badan Layanan Umum, sebanyak tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, yang keenam yaitu akuntansi. Badan Layanan Umum dapat mengembangkan kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi pemerintah. Kemudian yang ketujuh yaitu remunerasi. Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan satuan kerja yang ada. Kemudian yang kedelapan yaitu surplus atau defisit. Surplus atau defisit anggaran Badan Layanan Umum dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sesuai dengan kewenangannya. Disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas umum negara atau daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Badan Layanan Umum. Yang terakhir yaitu status kepegawaian. Badan Layanan Umum dalam kegiatannya memberikan layanan jasa dapat mempekerjakan tenaga profesional non-pegawai negeri sipil, sehingga dalam Badan Layanan Umum dikenal adanya pegawai, PNS, dan non-PNS. Adapun honorarium pegawai non-PNS tersebut bergantung dari kemampuan keuangan masing-masing Badan Layanan Umum dan tetap mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Kemudian 8 karakteristik Badan Layanan Umum. Yang pertama yaitu merupakan satuan kerja pemerintahan yang pengelolanya tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Yang kedua, entitas tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu tidak berorientasi mencari keuntungan atau nirlaba. Yang keempat, diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti perusahaan swasta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, yaitu rencana anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan dengan entitas vertikal di atasnya,
yaitu kementerian atau lembaga, sebagai instansi induk. Yang keenam, penerima negara bukan pajak atau PNBP, pendapatan maupun sumbangsih hibah dapat digunakan secara langsung. Yang ketujuh, pegawai Badan Layanan Umum dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. Yang kedelapan, walaupun dikelola secara korporasi, Badan Layanan Umum bukan merupakan subjek pajak. Kemudian, akan membahas mengenai pembentukan Badan Layanan Umum. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan substantif terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan A. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa umum seperti pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan. Kemudian, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Kemudian, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pemula dana bergulir untuk usaha kecil menengah. Kemudian yang B, yaitu bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang atau jasa publik. Yang C, dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan. Kemudian, persyaratan yang kedua yaitu persyaratan teknis terpenuhi apabila yang A, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, yang B, kinerja keuangan satuan instansi yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana ditunjukkan dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu persyaratan administratif, terpenuhi apabila yang A, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang B yaitu pola tata kelola. Yang C, rencana strategis bisnis. Kemudian yang D, laporan keuangan pokok. Yang E, standar pelayanan minimum. Kemudian yang F, yaitu laporan audit akhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Sekian materi tentang Badan Layanan Umum yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekian, terima kasih.